Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Soleh dengan NIM 4151912068. Dalam video ini saya ada tugas pemrograman berorientasi objek. Di sini tugasnya yaitu menampilkan data yang diinput ke dalam tabel menggunakan konsep OPMVC data mahasiswa. Langsung saja kita ke NetBeans. Pertama-tama kita di sini saya sudah buat ya. Coba kita running programnya. Ketika dijalankan akan menampilkan tampilan seperti ini. Jika kita menginputkan NIM misal 41519268, nama Khairul Soleh, tinggi 170, pindahan tidak, simpan. Nah, akan ditampilkan ke dalam tabel. Bagaimana cara buatnya? Yang pertama kita buat dulu 3 file ya. Yang pertama itu ada view mahasiswa, model, controller. Pertama kita bikin file baru gframe dengan nama view mahasiswa. Di sini kemudian kita buat tampilannya seperti tugasnya, yaitu konsep OPMVC dengan label, kemudian ada text box. Di sini label. Untuk label yaitu konsep OP, NIM, nama, tinggi, pindahan. Nah, kemudian ini yaitu text field bikin 3. Kemudian ini yaitu text box, combo box di sini. Kemudian ada button, dan yang terakhir kita buat tabel. Nah, langkah selanjutnya kita ubah nih nama-namanya. Kita bisa ke properties, kemudian di variable name, atau lebih gampangnya di sini ada navigator. Kita bisa ubah dengan mengklik F2 atau klik 2 kali bisa. Kemudian kita ganti namanya, ini combo box pindah, saya namakan CB pindah. Terus tag field name, tag field nama, tag field tinggi. Kemudian ada button simpan. Yang terakhir tabelis. Untuk langkah pertama kita buat modelnya dulu dengan cara kayak biasa, new Java class. Kemudian kita bikin sebuah variabel. Untuk name dan nama kita menggunakan variabel string. Untuk tipe datanya, kemudian variabel tinggi, tipe datanya integer, dan pindahan tipe data boolean. Boolean itu antara true atau false. Kemudian kita membuat namanya setter dan getter. Untuk mempermudah kita contohkan saja. Coba kita delete. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian insert code.
di sini ada getter dan setter. Kita checklist semua, maka langsung akan memunculkan setter dan getternya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita buat controller. Di sini kita harus menginportkan ArrayList. ArrayList ini buat menyimpan data yang akan diinputkan oleh user. Oleh karena itu kita import metode atau kelas Java di Java Util ArrayList. Terus selanjutnya kita menginputkan tabel model. Langkah selanjutnya kita inisialisasi si ArrayList ini, kemudian kita contohkan ArrayList. Nah, kita mengimportkan objek model mahasiswa, model mahasiswa. Di sini variabel bebas ya, mau dinamakan apa. Kemudian untuk tabel defaultnya saya kasih nama tabel model. Langkah selanjutnya kita membuat metode controller mahasiswa. Untuk inisialisasi instalasinya si array data yang kita buat tadi, ArrayList tadi, kita buat lagi di sini. Kemudian ada metode untuk insert data. Metode insert data itu void ya. Jadi harus menginputkan string nama, nim nama, tinggi, pindahan, kemudian menggunakan add mahasiswa. Langkah selanjutnya kita buat default. Untuk yang metode ini hanya untuk insert data. Nah, kemudian untuk menampilkan data saya buat show data. Pertama kita buat array biasa ya, dengan nama kolom. Ada kita coba running. Array data ini di sini ada kolom. Kolom ini untuk mengisikan kolom ada 4, yaitu nim, nama, tinggi, pindahan. Nah, ini kemudian untuk menghasilkan sebuah isi dari kolom, kita bikin array multidimensi dengan nama objek data. Kemudian kita menggunakan for loop untuk looping data. Jadi kita bisa menginputkan banyak data dan bisa ditampilkan semua yang kita inputkan tadi dengan cara for n sama dengan array data yang kita buat ini.
Kemudian string data, ini kita inputkan sesuai dengan kolom ya. Jadi kita menginputkan NIM, nama, tinggi, dan pindahan. Pindahan di sini ada ya atau true dan tidak false. Di sini objek data i sama dengan array data. Jadi jika sudah selesai satu, kemudian user menginputkan lagi, kita tambah data, kemudian lanjut ke tabel model. Di sini kita menggunakan default tabel model. Kita harus mengimportkan dulu tabel model, terus inisialisasi dengan nama tabel model ini. Di sini ada dua data yang akan ditampilkan, objek data dan kolom. Di sini ada override. Override ini memungkinkan sebuah tabel agar tidak bisa diedit ketika diklik. Misal kita buat kemudian akan membalikan nilai return tabel model. Kita lanjut ke view, source code view. Yang ke selanjutnya yaitu untuk menginputkan data ini misal ya. Nah, ini kita buat string name sama dengan text field name yang kita buat tadi. Jadi text field name ini akan misal kita menginputkan sebuah data, kemudian akan disimpan di variabel name. Kemudian data juga sama, disimpan di nama, tinggi disimpan di tinggi, dan boolean dengan defaultnya itu false. Dan jika combo box ini ya, maka pindahan ya. Jika si user memilih ya, bakal mengeluarkan ya. Jika tidak atau false, tidak. Seperti itu. Kemudian di sini ada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kita ambil dari controller. Nah, di sini untuk memanggil controller, untuk menginisialisasikannya, yaitu controller mahasiswa dengan variabelnya mahasiswa. Di sini controller mahasiswa ini memanggil insert data. Insert data itu yang kita buat, metode insert data ini akan dipanggil di sini dengan name, nama, tinggi, pindahan. Ini diambil dari sini ketika si user menginputkan sebuah data. Kemudian tabel list itu ini ya, tabel list namanya tabel list, yang saya namakan tabel list. Kemudian kita mengambil set model.
mahasiswa Saudata. Jadi tabel list ini akan menampilkan berdasarkan si controller ini. Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini ketika kita menginputkan NIM 15191 200 tambahkan nama Khairul tinggi 190 tidak simpan, maka akan menampilkan data di tabel. Kemudian kalau kita menambahkan data lagi akan tersimpan di bawahnya. Jadi looping. Oke. Seperti itu penjelasan dari saya. Saya kira cukup. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, atau ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.